di atas kita buat semenarik mungkin gitu. Jadi, HR tuh ketika pertama kali lihat CV, oh udah tahu dia ini seorang HR generalis, terus juga pengalamannya 2 tahun, skill-nya apa aja dan job desk-nya apa aja gitu. Tapi kalau untuk yang CV non ATS mungkin memang tidak akan ngaruh ya, tapi biasanya untuk formatnya memang seperti ini juga gitu. Jadi walaupun, kita nanti dapat perusahaan yang memakai sistem ATS, ya ini juga penting gitu, karena memang dari segi format kita harus coba buat resume yang format yang tidak terlalu panjang, tapi singkat, padat, dan jelas. Nah, makanya di sini kenapa cuma ada 4 baris, karena memang jangan terlalu panjang. Untuk deskripsi ini maksimal 4 baris aja cukup. Atau banternya banget 5 baris aja gitu ya, karena di sini nggak dicantumin pendidikan. Nah, bisa teman-teman lihat untuk yang di poin-poin kuning, di sini kan ada 5 sampai 10 kalimat atau lebih, jadi jangan terlalu banyak. Terus juga sudut pandang orang ketiga. Di sini maksudnya seperti apa? Di sini tuh maksudnya sudut pandang orang ketiga adalah kita seperti menceritakan orang lain. Karena di sini tidak menyebutkan saya adalah HR generalis, enggak kan? Tapi langsung HR generalis dengan pengalaman lebih dari 2 tahun bla 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 gitu. Jadi bukan kita nyeritain sendiri, tapi kita nyerita dari sudut pandang orang ketiga. Terus juga di sini mengandung identitas, pengalaman, dan skill, bisa pendidikan juga dan merupakan sepertiga dari isi CV. Oke? Nah, nanti kalau misalnya belum paham kita tanya di sesi Q&A ya. Terus di bawah ada pengalaman kerja, ada professional experience. Di sini masukin seperti biasa nama PT-nya, terus juga job desk-nya apa aja, tapi di sini ada yang dimerahin. Kenapa dimerahin? Karena di sini sangat poin-poin banget gitu. Jadi pointer banget. Seperti penilaian karyawan, BPJS karyawan, rekrutmen karyawan dan sebagainya, tapi tidak dijelaskan penilaian karyawannya seperti apa gitu. Nah, makanya di sini teman-teman bisa lihat di yang warna kuning di highlight ini. Jadi teman-teman itu jangan poin-poinnya aja, tapi jelaskan lebih rinci dengan bahasa yang lebih halus gitu. Misalkan contohnya tadi penilaian karyawan sama dengan melakukan analisis dan observasi hasil kinerja karyawan. Nah, mungkin segitu juga udah cukup sebetulnya, tapi kalau teman-teman mau ditambahin lagi bisa dengan hasil kinerja karyawan dengan menggunakan key performance indicator yang dilakukan setiap 6 bulan sekali dilaporkan kepada manajemen. Jadi harus dijelasin, oh penilaian karyawannya seperti apa gitu, oh observasi karyawannya seperti apa gitu. Jadi nggak hanya pointer aja, karena kan job desk setiap perusahaan itu pasti beda-beda. Misalkan penilaian karyawan di perusahaan A seperti apa sistemnya dan penilaian di perusahaan B seperti apa gitu. Nah, kita jelasin di poin-poinnya aja gitu. Jadi mungkin, singkatnya sih ya kalau aku simpulin, dibuat seperti deskripsi tapi tidak terlalu panjang, mungkin hanya sekitar 5 kalimat aja, penting bisa menjelaskan dari job desk tersebut, kayak gitu. Terus di sini ada pengalaman magang. Nah, mungkin kenapa aku tadi cantumin pengalaman kerja di paling atas, karena memang untuk pengalaman sendiri itu harus dicantumkan di paling atas. Untuk pendidikan itu cantumkan di bawah aja, karena memang HR itu biasanya melihat dan tidak melihat pendidikan biasanya. Tapi kalau untuk ATS juga ya mungkin memang tidak terlalu melihat itu, cuma biasanya untuk format-formatnya sendiri juga pasti biasanya untuk pengalaman dicantumkan di atas gitu. Karena memang untuk format yang aku cantumin di sini, aku tampilkan di sini adalah format yang sebetulnya udah sering banyak dipakai sama perusahaan-perusahaan gitu. Jadi banyak teman aku juga yang sudah keterima di startup besar yang menggunakan format-format seperti jadi teman-teman makanya bisa banget buat pakai aja format yang ini, nanti mungkin tinggal diganti nama-namanya aja gitu. Oke, untuk pengalaman magang di sini sebetulnya sama aja, cantumin perusahaannya, terus dari tahun berapa sampai tahun berapa, terus juga divisinya apa. Kenapa di sini cantumin divisi? Karena memang biasanya kan kalau magang itu nggak ada jabatan, tapi kita lebih ke, oh kita magangnya HRD, oh kita magangnya divisi keuangan, misalkan kayak gitu. Makanya diisinya divisinya aja. Terus sama juga di sini jangan di pointer, jadi dibikin deskripsi yang lebih rinci dengan bahasa yang lebih halus dan juga jangan terlalu panjang. Nah, kalau misalkan teman-teman udah punya pengalaman kerja, untuk pengalaman magang ini nggak usah terlalu detail. Jadi makanya lebih detailnya di pengalaman kerja aja gitu. Job desk-nya lebih dibanyakin nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman udah punya pengalaman kerja ya, tapi kalau belum punya, nah pengalaman magang yang dijual gitu. Jadi dengan membuat CV ini sebetulnya kita tuh harus membuat strategi gitu. Kita harus membuat taktik mana sih yang mau kita jual, apakah pengalaman magang kita, apakah pengalaman kerjanya, atau pengalaman organisasinya gitu, atau mungkin pengalaman-pengalaman lain yang teman-teman bisa jual, atau mungkin seperti prestasi juga boleh. Jadi harus dipilih mana sih yang mau kita jual. Nah, kalau yang mau kita jual, kita harus jelasin lebih rinci gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ngejual pengalaman kerja, ya udah lebih rincinya di pengalaman kerja. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang fresh graduate mungkin lebih ke pengalaman magang gitu. Makanya pengalaman magang ini coba dibikin sedemikian rupa, lebih detail dan juga tetap padat gitu ya. Oke. Nah, di sini di bawahnya baru ada pendidikan. Pendidikan di sini juga masih banyak banget ya yang nulisnya dari SD, SMP, SMA gitu. Padahal sebetulnya cukup aja dari universitas. Tapi kalau teman-teman yang sekarang masih sekolah dan mau langsung kerja, boleh banget cantumin SMA-nya aja gitu atau SMK juga.
Jadi memang untuk di pendidikan, sebetulnya kita cuma cantumkan univ dan fakultasnya. Kalau untuk IPK itu optional, karena kebanyakan, banyak yang nanya juga ke aku, Kak, kalau misalkan IPK-nya kecil misalnya itu sih gitu kan dicantumin, karena kan takutnya jadi penilaian. Nah, kalau menurut aku untuk IPK ini memang sebetulnya kalau misalnya ngerasa kecil atau kurang gitu ya, itu nggak usah dicantumin. Jadi, ya udah kita keep aja sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa IPK-nya besar atau cum laude, itu cantumin aja karena bakal jadi nilai plus juga di mata HR-nya gitu. Jadi, mungkin itu ya untuk pendidikan, terus juga selebihnya sama, jangan terlalu dipoin-poin, tapi kalau teman-teman, pengen lebih menjualnya di bagian yang lain gitu ya, untuk pendidikan nggak usah terlalu panjang, jadi dipersingkat aja. Terus juga untuk yang fresh graduate bisa disimpan terlebih dahulu di atas, boleh banget. Jadi mungkin, teman-teman bisa pilih mau pengalaman magang dulu atau mau pendidikan dulu. Tapi kalau saran aku pribadi, ini penilaian aku pribadi aja, kalau, lebih baik teman-teman cantumin pengalaman magang dulu aja di paling atas, supaya lebih kelihatan ya, oh pengalaman. Terus juga kalau teman-teman misalkan nggak punya, apa ya, belum punya prestasi lah selama kuliah atau sekolah, teman-teman bisa cantumin judul skripsinya atau judul, apa namanya, kalau teman-teman punya karya ilmiah gitu ya, teman-teman bisa cantumin, teman-teman tuh bikin karya ilmiah apa gitu, dengan judul apa dan juga, hasil penelitiannya seperti apa. Nah, dari situ nanti bakal jadi penilaian nilai plus juga buat HR-nya gitu, karena memang ketika judul skripsi dan karya ilmiah teman-teman itu nyambung sama pekerjaan yang teman-teman lamar, itu bakal jadi penilaian juga, bahwa memang, oh, teman-teman ini pernah, melakukan penelitian dan mungkin bakal lebih ngerti di bidang yang teman-teman lamar nanti. Jadi boleh banget dari prestasi, dari tugas karya ilmiah, dari skripsi, atau proyekan gitu ya, kalau di tambang proyekan gitu, karena itu boleh banget cantum di yang pendidikan gitu, atau mungkin kita ke bawah lagi scroll, ada pengalaman organisasi atau volunteer atau KKN atau PKL. Bisa cantumin juga di sini, kalau teman-teman punya pengalaman PKL gitu, KKN boleh dicantum juga. Tapi kalau untuk yang pengalaman ini, kalau teman-teman misalkan udah punya pengalaman kerja, nggak usah terlalu detail. Tapi kalau teman-teman yang masih fresh graduate, nggak punya pengalaman magang gitu kan, teman-teman jualnya di pengalaman organisasi atau di PKL ini atau di volunteer. Karena kalau PKL mungkin hampir sama kayak magang ya, tapi kalau untuk pengalaman mungkin agak ini juga bikinnya jangan terlalu di poin-poin ya, tetap sama kayak tadi dibikin diperhalus lagi, terus juga agak sedikit deskripsi, cuman jangan terlalu panjang. Terus untuk yang skill juga, ini skill apa aja yang sudah terasah dengan mengikuti organisasi. Karena banyak banget, teman-teman yang ikut BEM atau ikut mungkin OSIS atau apa, tapi hanya sekedar ikutan aja tanpa tahu skill yang udah ditingkatin tuh apa gitu. Jadi misalkan contoh skillnya skill komunikasi nih, karena sudah, menjadi ketua BEM gitu kan, apa sih yang didapat gitu ya, biasanya skill komunikasi, leadership gitu. Tapi kalau teman-teman yang hanya ikutan BEM cuman, kayak jualan risol atau mungkin ngerasanya hanya ngebantu dari segi dokumentasi atau apa gitu, itu mungkin juga tidak terlalu, apa ya, banyak skill yang diperoleh lah gitu. Tapi teman-teman tuh bisa coba gali dulu lagi aja. Teman-teman dulu ketika ikut organisasi atau mungkin kepanitiaan atau OSIS atau apa, coba gali lagi mana sih, sekiranya skill yang sudah kita dapat selama mengikuti kegiatan organisasi. Mungkin itu ya untuk yang organisasi. Kita ke bawah lagi ada penghargaan atau prestasi. Sini bisa bebas banget kalau teman-teman punya prestasi yang sesuai dengan posisi yang dilamar atau yang memang mendukung gitu. Kalau misalkan teman-teman mau ngelamar akunting tapi cantuminnya penghargaan atau prestasi lomba model, itu kan nggak nyambung gitu. Jadi nggak usah teman-teman bisa cantumin yang memang nyambung aja sama pekerjaan yang dilamar. Terus sertifikasi juga ini penting banget, makanya kenapa sekarang selama online aku selalu kayak, ngajak teman-teman juga buat ikut pelatihan, online course atau workshop gitu, supaya bisa menambah pengalaman-pengalaman atau menambah skill teman-teman dengan melakukan sertifikasi ini. Jadi teman-teman tuh udah banyak banget sertifikatnya dan di LinkedIn-nya pun nanti bakal penuh kan gitu dengan sertifikat yang teman-teman peroleh dari pelatihan atau online course-nya. Jadi teman-teman di sini tuh kalau ngerasa pengalaman magangnya kurang, pengalaman organisasi kurang atau volunteer-nya kurang, teman-teman bisa ditingkatin di sertifikasi ini. Karena memang ketika, HR melihat teman-teman yang banyak sertifikasinya biasanya bakal timbangan besar sih menurut aku, karena memang dari sertifikasi kan sangat-sangat bisa menambah skill dibandingkan teman-teman ikut organisasi. Karena biasanya kalau ikut organisasi juga tidak menjamin teman-teman bisa menambah skill. Tapi kalau sertifikasi itu kan sudah pasti fokus terhadap skill tertentu kan, makanya pasti bakal menjadi nilai plus banget di mata HR. Dan sekarang udah banyak banget sih kayak di Coursera atau Skill Academy, kayak di, apa namanya, Ruang Kerja, itu udah banyak banget tuh yang ngadain pelatihan-pelatihan atau online course yang bisa teman-teman ikutin sesuai dengan jurusan teman-teman gitu. Nah, di sini jangan memasukkan webinar yang tidak ada prakteknya. Kalau webinar-webinar,
yang mungkin hanya sekedar penyampaian materi tanpa ada praktek itu nggak usah, karena memang tidak terlalu meningkatkan skill kita, jadi nggak usah terus, oke di sini masukkan online course yang tadi workshop, pelatihan yang memang ada prakteknya, karena kalau workshop kan berbeda dengan webinar ya, kalau workshop itu lebih ada praktek atau tes-tes yang kita kerjakan selama, workshop-nya berlangsung, kayak gitu. Jadi teman-teman nanti bisa pilih aja mana yang sekiranya ada prakteknya, mana yang enggak, yang memang nanti sertifikatnya dicantumin di juga kemampuan dan kompetensi, ada professional skills, di sini ada Microsoft Office, HRIS, ini kayak software-nya HR. Pokoknya di sini teman-teman cantumin hard skill dan soft skill-nya. Kalau di tambang itu kan ada, hard skill yang ada soft skill yang memang mengacu ke, pekerjaan di pertambangan, kayak misalkan ada software khusus untuk di tambang, ada juga misalkan kayak, pekerja di lapang yang harus bisa, apa namanya, bekerja di bawah tekanan yang sangat-sangat, mungkin lelah banget ya kalau di lapangan. Nah, teman-teman bisa coba nanti jelasin di professional skill ini, dari segi hard skill dan soft skill-nya. Kalau teman-teman punya, atau kemampuan bisa menggunakan software ArcGIS misalnya, bisa cantumin juga di sini. Pokoknya apapun kalau untuk di perusahaan-perusahaan biasanya memang sangat-sangat melihat skill-nya, tapi jangan hanya mencantumkan skill-nya aja, mungkin lebih, apa ya, dijelasin lagi pakai persentase. Misalkan teman-teman bisa pakai software Excel berapa persen nih, 80% kayak gitu, tapi jangan pakai bar, karena kalau pakai bar itu tidak, apa ya, tidak jelas, jadi, ambigu istilahnya. Jadi kalau misalnya pakai persentase kan lebih jelas ya, 80%. Kalau misalnya pakai bar kayak gitu, yang garis doang, nah itu juga tidak, apa ya, tidak efektif menurut aku ya bar. Nah, mungkin itu untuk yang skill dan terakhir ada referensi kontak, di sini bisa cantumin nama, eee, atasan teman-teman atau HR di perusahaan sebelumnya ya. Kalau teman-teman belum pernah bekerja mungkin bisa cantumin referensi dosen, kayak gitu. Jadi ini bebas banget mau cantumin siapa aja yang sekiranya bisa teman-teman percaya, gitu. Mungkin bisa di-share lagi ya ini selanjutnya untuk CV ATS yang kedua ini boleh ini Kak, timer